Oke. Halo Raymond. Ayo, habisin kan kamera. Kita mau nyanyi dulu ya, biar nggak ngantuk nih. Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Siapa namanya? Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Kita bersama-sama hadapin hati kita. Sama-sama berjuang, bangun ulang komitmen kita ke Tuhan, untuk benar-benar hidup buat Tuhan aja. Kehormatan ku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Sekali lagi katakan. Kehormatanku bila menderita bagimu, dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat
wajah penebusku. Kamu pujian dari awal, katakan dengan sungguh. Walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, tak pernah ku jema ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kuburmu, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Sekali lagi dari aku. Walau tak pernah lihat wajahmu, walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, tak pernah ku jama ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Oh, kehormatan ku bilang menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatan ku bilang menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku, kehormatan ku bilang menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Mulai katakan sebagai pemimpin kita. Kehormatan ku bilang menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Bila tiba saatnya.
Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Makasih ya Tuhan, makasih ya Bapa, untuk kesempatan yang hari ini boleh dipercayain lagi. Tuhan, ajar kami Tuhan, terus pimpin kami Tuhan, sekalipun kami sering jatuh dan bangun Tuhan. Kami mau berjuang jadi benar Tuhan, karena kami sadar Tuhan ini suatu kehormatan. Ini suatu kehormatan kami boleh dipercayakan kesempatan ini Tuhan. Kesempatan untuk mengerti yang Kau mau dan dapat menyenangkan hati. Tuntun kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Thank you, Mon. Shalom, teman-teman. Hari ini temanya udah pada tahu belum? Kita mau bahas tentang apa? Apa tuh temanya tuh? Coba Wiksi deh, Wiksi. Temanya apa, Wiksi? Building the Divine Nature, Kak. Artinya apa tuh? Membangun kodrat ilahi. Oke. Hari ini tema kita adalah membangun kodrat ilahi. Membangun kodrat ilahi. Nah, sebetulnya apa yang bisa membangun kodrat ilahi? Dengan apa kita bisa membangun kodrat ilahi? Kalau yang udah sering ngikutin pembahasan ini pasti udah nggak asing dengan kata kodrat ilahi. Kodrat ilahi artinya sifat ilahi, karakter ilahi. Sifat sama seperti Tuhan Yesus. Karakter sama seperti Tuhan Yesus. Sewaktu ia berinkarnasi atau menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Itu yang dimaksud dengan kodrat ilahi. Di dalam diri kita ini ada kodrat dosa. Kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa. Penebusan tidak membuat kodrat dosa di dalam diri kita ini otomatis hilang. Otomatis lenyap. Enggak. Jadi yang ditebus apa? Yang ditebus kesalahan kita, pelanggaran kita. Harusnya kita yang dihukum atas segala pelanggaran dan dosa kita. Tapi penebusan Tuhan Yesus menanggung semuanya. Kita dibenarkan supaya kita menjadi benar. Tapi masih punya PR. Ketika kita diampuni sama Tuhan, apakah itu berarti membuat sifat atau karakter kita langsung berubah? Ulang ya. Ketika Tuhan mengampuni kita, apakah otomatis kesalahan kita itu otomatis berubah? Kesalahan kita itu otomatis hilang. Sifat kita otomatis berubah. Karakter kita otomatis berubah. Tentu enggak. Perlu proses untuk pembuktian itu. Perlu proses untuk pembuktian itu. Jadi kalau orang sadar dirinya ditebus, ia juga harus sadar kalau ia punya tanggung jawab untuk mengubah kodrat. Dalam kekristenan, target kita itu mengubah kodrat. Bukan sekedar menjadi orang baik, menjadi orang beragama yang taat. Bukan sekedar beragama, bukan sekedar menjadi orang yang baik, tapi bagaimana fokus kita itu merubah karakter kita ini. Kecenderungan yang selalu meleset. Kita mau buat yang baik, malah yang jahat yang kita buat. Kalau mau jadi baik aja, mau jadi orang yang bermoral baik, menjadi orang beragama yang taat, kita nggak perlu Tuhan Yesus, teman-teman. Kita nggak perlu ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau kita bicara kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan kita,
Itu kekristenan. Tapi kalau bicara soal kita mau menyenangkan Bapa melalui perbuatan kita yang dinamakan kasih, itu baru kita perlu Kristus. Kita baru perlu Tuhan Yesus. Sekali lagi, target orang Kristen itu mengubah kodrat. Di dalam diri kita ini ada karakter dosa yang disebut kodrat dosa atau sinful nature atau human nature. Ini nggak bisa dimatikan. Ini nggak bisa dibunuh hanya dengan sekedar melakukan ajaran moral, positive thinking, motivasi, nggak bisa. Kita perlu memperagakan Injil. Kita perlu memperagakan cara hidupnya Tuhan Yesus. Supaya kodrat dosa di dalam diri kita itu lenyap, hilang. Ajaran moral itu cuma bisa mengontrol. Kita masih tetap bisa buat baik. Bukan berarti kita jatuh ke dalam dosa terus kita jadi seperti hewan yang nggak bisa berbuat baik, yang fatal, yang brutal. Enggak. Kita masih bisa tetap berbuat baik. Tapi kalau bicara mau jadi orang yang punya tindakan seperti Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Bapa, itu kita perlu merubah kodrat kita. Kodrat ilahi, divine nature. Itulah sebabnya kenapa Komsel ini dikasih nama divine nature. Harapannya adalah supaya orang-orang yang bergabung di dalamnya, kita bisa sama-sama berjuang untuk saling membangun kodrat ilahi di dalam diri kita. Dan seperti yang sudah dibahas berulang kali, kita nggak bisa membangun kodrat ilahi sendirian, nggak bisa. Kita nggak bisa bertumbuh sendirian, nggak bisa. Kita perlu komunitas. Di dalam komunitas itu ada mentor, ada pengajaran, ada teman seperjuangan. Dan di dalamnya Tuhan juga percayakan karunia untuk membangun jemaat. Kalau sendirian nggak bisa. Tapi bukannya kalau pinter, untuk jadi pinter ngerti firman sendiri bisa. Iya, bisa aja. Tapi kalau sekali jatuh, aduh, habis sudah. Nggak ada yang nolong kita. Nggak ada yang ngingetin kita. Dengan apa kita bisa membangun kodrat ilahi kita? Itu pertanyaan kita kan di pembahasan ini sebetulnya. Dengan firman Tuhan sebetulnya. Dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Dengan kebenaran firman Tuhan yang murni. Kalau firman nggak murni, nggak bisa membangun kodrat ilahi, Kak. Betul. Firman Tuhan yang nggak murni itu firman Tuhan yang diajarkan mirip seperti para motivator. Atau mirip seperti ajaran moral, ajaran kebaikan. Kita harus berbuat baik. Ajaran yang fokusnya pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Apa masalahmu? Tuhan sanggup pulihkan. Itu bukan firman yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu bukan Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, lalu Injil yang murni itu seperti apa? Firman yang murni itu seperti apa? Nah, kita lihat. Nanti kita bahas. Jadi dengan apa kita bisa membangun kodrat ilahi kita? Dengan firman. Kalau kita nggak punya kegiatan seperti ini, sampai mati kita nggak akan bisa membangun kodrat ilahi kita. Bahkan ngandelin komsel yang cuma sekali seminggu aja itu nggak akan bisa. Harus setiap hari. Jadi sebetulnya pertemuan kita di komsel ini briefing supaya kita punya kesadaran yang terus ditambahkan, kita dapat pencerahan. Terus kita juga punya kegiatan merenungkan firman sendiri secara pribadi. Harus. Nggak bisa nggak. Kalau hanya mengandalkan pertemuan seminggu sekali, kita nggak akan bisa. Untuk masuk kampus ternama aja kita perlu belajar mati-matian. Masa iya untuk membangun kodrat ilahi kita cuma ikut pertemuan seminggu sekali, itu pun kalau rajin ya. Kadang juga bolong-bolong.
Harus jadi kebiasaan. Nggak bisa kalau nggak jadi kebiasaan. Karena kodrat artinya adalah karakter. Kodrat itu karakter, sifat, kebiasaan. Karakter sama dengan kebiasaan. Kebiasaan sama dengan karakter. Harus terus-menerus diperdengarkan. Ini akan membangun kodrat ilahi. Proses mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia atau kodrat dosa, human nature, sinful nature, ke kodrat ilahi, dimulai ketika seseorang mendengar firman Tuhan, lalu Roh Kudus membuka pikiran dan hati untuk mengerti firman. Jadi sebetulnya Roh Kudus nggak akan berperkara dengan pemalas. Wahyu tidak mungkin diberikan kepada pemalas, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tentu firman yang didengar harus firman Tuhan yang benar atau firman yang murni. Kalau kita udah terbiasa dengar firman yang nggak murni, terus dengar ajaran firman yang murni, waduh, dia pasti bingung. Loh, kok kayak gini sih? Biasanya yang aku dengar di gereja nggak seperti ini. Biasanya yang aku dengar di gereja ya, jadi orang Kristen itu ya santai-santai aja, selau-selau aja. Kita nggak perlu serius. Ya, yang penting berbuat baik aja. Firman yang tidak benar, atau firman yang nggak murni, atau ajaran yang salah yang kita dengar, tentu tidak akan melahirkan iman yang benar. Iman itu apa? Iman itu penyerahan. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu apa? Penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Tanpa kebenaran firman yang murni, atau firman yang tidak benar yang kita dengar, tidak akan melahirkan iman yang benar. Kita buka Roma 10 ayat 17. Ini ayatnya familiar ya. Sangat familiar. Tapi nggak apa-apa, kita buka. Oke, minta tolong dibaca. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Penyerahan diri kepada Tuhan, penurutan terhadap kehendak Allah, itu bisa terjadi kalau kita mendengar kebenaran firman yang murni. Kalau dulu kita nggak pernah mempersoalkan, ya udah yang penting kita dengar firman, kita ikut ibadah, ikut misa atau kebaktian setiap hari. Kita nggak pernah mempersoalkan apakah yang kita terima itu murni atau tidak. Nggak akan membangun iman. Sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Belum lagi dipersoalkan. Kata firman itu kan ada dua di dalam Alkitab. Nanti kita bahas. Ada logos, ada rema. Sementara kata firman yang terdapat dalam ayat ini itu bukan memakai kata logos, tapi rema. Kata firman dalam Roma 10 ayat 17 dalam teks aslinya adalah rematos. Rematos. Rematos ini dari akar kata rema. Sama seperti yang terdapat di dalam Matius 4 ayat yang keempat, kita buka. Ini sama, kata firmannya sama, memakai kata rematos. Matius 4 ayat yang keempat.
Matius 4 ayat 4 kan? Yap. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yap. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman coba buka. Bahasa aslinya apa tuh? Oke. Rema. Rema ya, bukan logos ya. Rema. Oke, cukup. Nanti saya jelasin apa sih rema itu, apa sih logos itu. Jadi harus jeli juga belajar Alkitab. Nah, ini kan nggak bisa kita dapat kalau kita belajar sendiri. Kita jadi liar. Kita jadi bingung mau belajar yang mana. Tapi kalau dalam komunitas kita punya mentor. Kita punya kakak rohani. Kita punya bapak rohani. Kita punya teman seperjuangan untuk saling mendiskusikan apa yang kita dapatkan. Biasanya ya kalau orang udah kepahitan dia keluar. Dia nggak mikir panjang. Kalau dia keluar, dia berjuang sendirian sebetulnya. Dia berjuang sendirian. Padahal komunitas itu wadah untuk saling mengasihi. Namanya juga mengasihi. Mengasihi itu kalau apa? Kalau ada orang yang baik sama kita, oh bukan, itu bukan mengasihi. Penjahat juga baik sama anaknya. Pemungut cukai juga baik sama pemungut cukai lainnya. Kasih itu bisa terjadi di tempat di mana kita diperlakukan tidak adil. Kita tidak dianggap, tidak dihargai, diomongin. Itu sangat bisa terjadi dalam komunitas. Sangat bisa. Emangnya gereja tempat orang benar? Salah. Gereja itu bukan tempat orang benar. Bukan tempat orang suci. Bukan, salah. Salah sekali. Gereja atau komunitas rohani itu adalah tempat orang yang hancur yang mau jadi benar. Tempat orang yang hancur yang mau jadi benar. Itu gereja, itu komunitas. Jadi kalau ada orang merasa dirinya tidak layak, oke. Dia ngerasanya dirinya nggak layak. Dia ngerasa diri terlalu berdosa sehingga dia nggak mau pergi ke gereja atau nggak mau ikut lagi, nggak mau ikut ibadah. Dia salah konsep tentang gereja. Gereja itu bukan kumpulan orang benar. Gereja itu kumpulan orang yang dipanggil keluar dari cara hidup yang lama ke cara hidup yang baru. Kata gereja dari eklesia, dari kata eklesia dalam bahasa Yunani, yang artinya dipanggil keluar. Ek dan kaleo. Ek keluar, kaleo artinya dipanggil atau memanggil. Jadi eklesia artinya orang-orang atau sekumpulan orang yang dipanggil dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Maksudnya ke tempat yang gelap ke tempat yang terang, dipanggil untuk keluar dari cara hidup yang lama supaya bisa mengenakan cara hidup yang baru. Apa tuh? Kodrat ilahi. Membangun kodrat ilahi. Sekali lagi kata firman di dalam Roma 10 ayat 17 dan Matius 4 ayat 4 itu bukan pakai kata logos. Jadi buat teman-teman yang udah teman-teman yang udah punya banyak pengetahuan tentang firman terus ngerasa dirinya cukup terus bangga dengan dirinya, dia salah. Bukan logos yang menimbulkan iman, tapi rema. Tentu untuk punya rema yang benar, kita harus punya logos yang benar. Untuk punya rema yang benar, kita harus punya logos yang benar. Oh iya, saya belum terangin ya. Nanti saya ulang lagi deh pernyataan ini. Takutnya bingung, maksudnya apa? Logos rema aja belum diterangin. Oke, santai. Nanti saya jelasin. Firman Tuhan yang diberitakan itu harus disampaikan, harus didengar terus-menerus. Sampai merubah konsep di dalam pikiran kita. Sampai merubah cara pandang kita. Makanya kata bertobat dalam perjanjian baru itu pakai kata metanoia. Artinya perubahan cara berpikir. Nah, firman Tuhan yang murni itu harus didengar terus-menerus. Supaya cara berpikir kita ini berubah.
Kalau cara berpikirnya belum berubah, kita nggak akan bisa membangun kodrat ilahi. Nggak bisa. Jadi cara pikir yang dirubah itulah semacam pencerahan atau kesadaran. Oh, ternyata cara hidup yang memuaskan hati Tuhan itu yang seperti ini. Dan itu harus dirasakan. Harus dirasakan. Jangan hanya sekedar menjadi pengetahuan di dalam nalar atau pikiran kita. Kasih dan pengetahuan tentang kasih itu berbeda loh. Mengalami Tuhan dan punya pengetahuan tentang Tuhan itu dua hal yang berbeda. Nangkep maksud saya? Mengalami Tuhan dan punya pengetahuan tentang Tuhan itu dua hal yang berbeda. Jadi yang benar yang mana? Harus mengalami Tuhan dulu lewat doa atau harus punya pengetahuan tentang Tuhan dulu? Dua-duanya. Ini akan berjalan simultan, bareng-bareng. Bareng-bareng. Dan ini yang akan menimbulkan iman. Tentu bukan hanya sekedar logos. Tadi kan harus pengetahuan diimbangi dengan pengalaman bersama Tuhan. Ini akan menimbulkan iman. Iman itu penyerahan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Harus terus-menerus. Orang yang tidak memiliki iman yang benar tidak akan pernah mengalami perubahan kodrat. Orang yang tidak memiliki iman atau penyerahan diri yang benar atau penurutan terhadap kehendak Allah tidak akan dapat membangun kodrat ilahi. Tidak akan dapat membangun atau tidak akan dapat mengalami perubahan kodrat. Dari kodrat manusia atau kodrat dosa, kecenderungan untuk selalu meleset, menjadi karakternya Tuhan Yesus. Nggak bisa. Tanpa punya iman yang benar, kita nggak bisa seperti Tuhan Yesus. Kita nggak bisa memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Tanpa punya penyerahan atau penurutan terhadap kehendak Allah. Nggak bisa. Dan iman itu tadi timbul dari apa? Pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman bukan memakai kata logos di situ, tapi pakai kata rema. Makanya motivasi untuk belajar firman itu satu aja sih. Kita mau jadi benar. Kita mau jadi benar. Kita juga harus jujur. Kalau kita belum mengerti, kalau kita belum menemukan Tuhan, kita jujur sama diri kita sendiri. Jangan ngerasa sudah mengenal Tuhan. Jangan pernah merasa kita sudah pernah mengenal Tuhan. Milikilah satu motivasi yang benar ini. Pengen jadi benar udah. Mau kita nggak dihargai, mau kita nggak diterima, mau kita nggak dipakai dalam pelayan, misalnya udah tingkatannya aktivis atau murid. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jangan masalahkan itu. Sekali lagi, firman yang diberitakan atau firman yang kita dengar harus disampaikan, harus didengar terus-menerus. Namanya juga perubahan cara memandang itu nggak bisa sekali dengar terus pikiran kita berubah, nggak bisa. Harus setiap hari kita pelajari, kita dengarkan. Tapi masalahnya banyak juga ya Kak ya. Iya. Yang pertama firman yang didengar itu harus firman yang murni. Yang kedua harus terus-menerus. Harus terus-menerus didengar. Supaya cara memandang kita ini diubah. Supaya cara memandangnya diubah. Sama seperti janin di dalam rahim. Ia tidak akan tumbuh menjadi bayi dan mengalami kelahiran kalau tidak menerima suplai makanan yang cukup secara terus-menerus. Itulah sebabnya dalam memberitakan Injil atau dalam mendengarkan Injil Kerajaan Allah harus murni. Agar pendengarnya mengalami kelahiran baru guna perubahan kodrat. Tahu ya cerita Nikodemus ketemu sama Tuhan Yesus ya? Nikodemus ini seorang
pemimpin agama Yahudi, orang Farisi. Tuhan Yesus langsung tembak, kamu harus lahir baru. Kalau kamu belum lahir baru, kamu belum mengenal Allah. Waduh, pemimpin agama Yahudi loh ini loh. Seorang guru besar Nikodemus. Kamu harus lahir baru. Lahir baru itu artinya apa? Lahir baru itu artinya memiliki cara hidup yang baru. Sama seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Harus lahir baru. Dan tugas setelah kita lahir baru adalah terus didewasakan. Jangan berhenti, udah lahir baru, terus kita berhenti. Ingat, perlu didewasakan. Makanya Nikodemus bingung. Harus lahir baru. Masakan, iya, aku harus masuk ke dalam rahim ibuku. Aku yang sudah sebesar ini masa iya harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku. Yang dimaksud Tuhan Yesus lahir baru bukan masuk ke dalam perut ibunya terus dilahirkan kembali, bukan. Maksudnya punya cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Yang bukan terikat pada suatu sistem agama. Yang bukan berorientasi pada melakukan hukum atau melakukan peraturan, tapi mengerti kehendak Allah dan melakukannya. Melakukan hukum dan peraturan dan melakukan kehendak Allah itu dua hal yang berbeda. Tapi bukannya di dalam hukum itu yang Tuhan kasih, itu terdapat kehendak Allah. Iya, tapi itu bukan kehendak Allah yang ideal. Kenapa Allah nggak langsung beritakan dari dulu? Karena Tuhan Yesus belum turun. Mereka nggak bisa dituntut untuk memiliki cara Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus belum berinkarnasi jadi manusia. Jadi sangatlah masuk akal kalau dipertanyakan kenapa mereka nggak langsung dikasih tahu kehendak Allah, kenapa harus lewat hukum? Karena mereka belum mampu. Ingat Yohanes 1 ayat 12, kepada setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu apa? Oke. Kuasa itu ada penebusan, ada Roh Kudus, ada Injil, ada penggarapan akan firman Tuhan. Ini belum terdapat di dalam perjanjian lama. Jadi mau Tuhan tuntut bagaimanapun mereka nggak akan sanggup. Orang belum ada penebusan, belum ada Roh Kudus, belum ada Injil, belum ada penggarapan akan firman Tuhan. Mau dituntut gimana? Nggak bisa. Makanya kita disebut orang-orang yang hidup di zaman anugerah. Orang perjanjian lama itu merindukan. Merindukan untuk hidup di zaman seperti kita hidup sekarang. Zaman anugerah. Di mana kita yang hidup di zaman ini diberi kesempatan sama Tuhan untuk dikembalikan ke rancangan semula. Kita dikasih kesempatan untuk bisa merubah kodrat. Bukan hanya diberi kesempatan saja, tapi kita dikasih kemampuan untuk itu. Tentu kesempatan itu harus disertai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Masa ya Tuhan suruh kita sempurna, tapi kita nggak punya fasilitas untuk bisa mencapai kesempurnaan itu? Nggak mungkin. Fasilitas itu apa ya? Tadi, 4 tadi. Penebusan, Injil, Roh Kudus, penggarapan akan firman Tuhan. Itu fasilitas yang Tuhan kasih. Untuk itu Tuhan Yesus mengajar dari hari ke hari, dari desa ke desa, dan dari kota ke kota. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya orang yang mendengar pengajaran itu bisa diubah. Bisa mengubah kodrat. Nangkep nggak sih yang dimaksud kodrat? Kodrat ilahi, kodrat dosa itu seperti apa? Nangkap gak nih? Atau ada yang masih bingung? Kalau masih bingung nggak apa-apa saya jelasin. Kalau jelas saya terus nih. Nangkap ya? Oke, kalau nggak nangkep, teman-teman boleh tanya.
dalam bahasa Yunani ada dua kata yang semua bisa diterjemahkan firman. Nah, ini tadi mau saya bahas. Kata firman di dalam Alkitab itu ada dua. Yang pertama adalah logos. Yang kedua adalah rema. Nah, firman model apa atau firman macam apa yang menimbulkan iman? Tadi jawabnya adalah rema. Rema. Kata pertama adalah logos, yang bisa juga diterjemahkan sebagai firman. Biasanya logos diartikan sebagai pengetahuan. Pengetahuan. Kata yang kedua adalah rema. Logos adalah firman yang diajarkan melalui apa yang didengar. Maksudnya, ya ini, logos. Ini kita sedang belajar tentang logos. Ini namanya kegiatan penambahan logos. Logos, sekali lagi saya ulang, logos adalah firman yang diajarkan melalui apa yang didengar. Ini logos yang sekarang kita lagi bahas. Sedangkan rema adalah firman yang disuarakan oleh Roh Kudus dalam situasi di dalam hati atau pikiran. Sementara rema adalah firman yang disuarakan oleh Roh Kudus dalam suatu situasi di dalam hati dan pikiran kita. Misalnya, kita belajar tentang sabar hari ini. Kita belajar logos tentang sabar. Nanti Tuhan akan kasih kita kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang ngeselin. Terus logos yang udah kita pelajarin itu muncul, timbul. Pada saat kita berhadapan atau kita bersinggungan dengan orang yang ngeselin itu, ada firman yang bersuara dari hati kita. Atau timbul dari pengertian atau pikiran kita. Itu yang disebut rema. Itu yang disebut rema. Firman Tuhan yang diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam situasi konkret. Firman Tuhan yang diterjemahkan oleh Roh Kudus dalam situasi konkret atau situasi nyata. Itu rema. Nah, pernyataan yang tadi mau saya ulang nih. Tanpa logos yang benar, kita nggak bisa punya rema yang benar. Itu hanya suara hati dan pikiran kita sendiri, bukan suara dari Tuhan, bukan. Makanya kalau ada orang yang males belajar logos, terus dia seolah-olah mendengar suara dari Tuhan, kita tahu nih kehidupannya dia jarang belajar firman Tuhan. Dalam pengertian belajar logos. Terus dia bilang, saya mendapat visi dari Tuhan. 100% itu bohong. Itu bukan nubuat, tapi itu lu buat. Jadi tanpa logos yang murni, tanpa firman Tuhan yang murni, kita nggak bisa punya rema yang benar. Nggak bisa. Firman Tuhan yang murni itu apa? Ini yang dipermasalahkan sebenarnya. Firman Tuhan yang murni itu apa? Firman Tuhan yang murni itu yang akan diteruskan oleh Roh Kudus. Yang akan terngiang-ngiang. Pernah nggak teman-teman dengar firman? Terus firman itu terngiang-ngiang di dalam pikiran teman-teman. Terbawa terus. Pernah? Kemungkinan besar itu firman yang murni. Kemungkinan besar itu firman yang murni. Tapi adakah orang yang udah terima kebenaran firman Tuhan yang murni tapi masih bebal? Ya kemungkinannya banyak sekali. Bisa orang yang mendengar itu terlalu duniawi, atau firman yang didengar itu bukan firman yang murni. Jadi harus ada kerjasama antar dua pihak nih. Antara yang memberitakan firman yang murni dengan orang yang menerima firman itu. Perumpamaan tentang penabur, tahu ya? Perumpamaan tentang penabur. Jadi ada 4 macam jenis tanah di situ. Benih itu ibarat firman Tuhan. Perumpamaan tentang penabur. Jadi ada seorang penabur menabur benih. Benih itu firman Tuhan.
Sedangkan tanah di situ artinya sikap hati atau respon hati kita ketika kita mendengar atau menerima kebenaran. Ada 4 macam tanah. 1, tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan itu adalah orang yang mendua. Dia mau buat benar, dia mau berubah, tapi dia masih mau menikmati dosa. Dia mau benar, tapi dia juga masih mau senang-senang. Ini namanya orang yang punya tanah atau sikap hati pinggir jalan. Ada tanah berbatu. Tanah berbatu. Orang yang mendengar firman Tuhan, lalu, udah pernah dengar belum sini? Perumpamaan tentang penabur? Kalau kita buka dulu deh. Kita buka, coba cari deh perumpamaan tentang penabur. Itu Markus 4 ya. Markus 4, coba buka deh. Markus 4 ayat 3, dari ayat 3 sampai yang ke 8. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dulu berapa? Markus 4. 4 ayat 3 sampai 8. Yap. Coba baca dulu deh. Pelan-pelan bacanya ya, tapi ya. Baca dulu coba. Sabar. Sabar. Maksudnya udah kelihatan belum? Udah lah ya. Oke. Markus 4 ayat 3 sampai 8. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ada 4 macam tanah di situ. Pertama apa? Tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan juga bisa dikatakan sebagai tanah antara. Tanah antara, tanah pinggir jalan. Yaitu antara jalan dan ladang atau tanah trotoar. Tanah pinggir jalan ini berbicara tentang hati yang tidak fokus. Atau disebut orang yang mendua hati. Tadi, mau benar tapi juga masih mau senang-senang. Oke. Yang kedua, tanah berbatu. Tanah berbatu adalah orang yang menerima firman Tuhan sebagai pengetahuan otak saja. Ia tidak benar-benar melakukannya atau menghidupinya. Ini yang disebut tanah berbatu. Orang yang dengar firman Tuhan tapi nggak melakukan. Ini sama aja dengan apa? Orang fasik. Dia tahu harus melakukan yang benar, tapi dia nggak melakukan yang benar itu. Ini namanya tanah berbatu. Sekali lagi, tanah itu bicara sikap hati. Benih itu bicara firman Tuhan. Tanah yang ketiga, tanah semak duri. Adalah orang yang di hatinya masih banyak tumbuh pikiran-pikiran berdosa atau duniawi, atau luka-luka masa lalu yang menghambat firman kerajaan Allah berkembang menjadi buah yang matang. Itu tanah semak
duri. Dan yang terakhir adalah tanah hati yang baik. Tanah yang subur. Tanah hati yang baik berbicara orang yang serius mengejar firman Tuhan untuk mengerti. Ketika tanah hati yang ditanami dengan benih firman, ketika tanah yang subur ditanami dengan benih firman Tuhan, maka tadi dikatakan apa? Tanah itu pasti menghasilkan buah 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nah, biasanya teman-teman dengar kalimat 30, 60 kali, 100 kali lipat di mana? Di doa persembahan nih biasanya. Itu salah, teman-teman. Karena bicara 30, 60, 100 kali lipat ditambahkan itu bukan bicara soal kita memberi banyak terus Tuhan akan balas 30, 60, 100 kali lipat. Bukan. Ini konteksnya tentang benih yang ditabur. Firman yang Tuhan percayakan, kalau kita serius mengejar untuk mengerti firman itu dan melakukannya, Tuhan akan tambahkan pengertian, teman-teman. 30, 60, 100 kali lipat. Ini yang membangun kodrat ilahi. Punya hati yang tulus. Tadi motivasinya satu. Pengen jadi bener udah. Ini udah paling bener. Pengen jadi bener udah. Ini udah paling bener. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Tadi sih ada pertanyaan kok. Apa tuh? Ada yang mau nanya dulu? Iya, tadi ada pertanyaan kok. Yang tentang kodrat ilahi yang berarti pembangunan kodrat ilahi juga Tuhan izinkan terjadi bagi para tua-tua dan penatua pada zaman Tuhan Yesus. Sikap Tuhan yang terkesan dingin bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka kan ya? Wah, keren ini pemahamannya. Betul, betul. Tuhan itu kasih kesempatan ke semua orang. Cuma masalahnya kalau kita udah senior ya, udah berumur, kita nganggap ya nanti kita bertobatnya pas tua aja. Coba deh nanti. Kalau teman-teman mau nyoba belajar firman pas nanti udah umur 40, 50, 60, 70, itu bakalan susah. Dan kemungkinan untuk membangun kodrat ilahi itu kecil. Ini harus disampaikan dengan jujur. Apa adanya. Makanya mumpung masih muda, kalau biasanya anak muda itu pakai waktunya untuk seneng-seneng ngejar cita-cita, kita pakai masa muda kita sampai kita tua nanti untuk mengejar kebenaran. Supaya kodrat ilahi di dalam diri kita bisa terbang. Ini baru anak muda yang keren. Ini baru namanya pejuang. Pejuang. Nanti aja tunda kesenangan nih. Tunda. Di mana Kak? Di langit baru, bumi baru. Tunda aja. Ini harga yang gak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan nanti. Dan bukan berarti kita mau mengejar surga, tapi gak pengen Tuhan Yesus. Enggak. Kita mau pakai masa muda kita untuk mengabdi ke Tuhan. Bingung juga ya? Oke. Bingung juga untuk ngasih tahu gimana rasanya itu kecanduan firman, gimana rasanya kita itu dibahagiakan, dibuat sukacita oleh kebenaran firman Tuhan tanpa kita merasakan sendiri. Itu susah. Susah untuk memformulasikan atau membahasakan itu susah. Tapi kalau teman-teman serius mengejar kebenaran dari sekarang, terus teman-teman mengalami, wah, itu nggak akan pernah kita sesali. Kita nggak akan pernah menyesalinya. Hidup kita ini terlalu singkat, 70, 80 tahun. Nggak kerasa. Kenapa kita nggak pakai waktu kita yang berharga ini untuk mengejar
supaya kita bisa membangun kodrat ilahi atau karakter Tuhan Yesus di dalam diri kita. Ambil keputusan dari sekarang. Dari sekarang. Karena kesempatan kita untuk berubah itu cuma sekarang di bumi ini. Tidak ada kesempatan lain di mana kita bisa mengubah kodrat atau karakter kita. Oke, semoga menjawab. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada sekitar 3 menit. Ada lagi yang mau tanya? Halo, Ya, ya mau tanya, kalau misalnya untuk kita nih yang di zaman sekarang, bagaimana ya kita bisa membedakan mana yang firman murni dan mana yang bukan firman murni? nice. Pertanyaan bagus. Gimana di zaman sekarang, apalagi zaman medsos? Jangankan firman Tuhan, berita aja kita sekarang udah bingung. Ini hoax apa beneran sih? Kayak gitu kan. Terus firman Tuhan gimana? Jawabnya gimana nih? Orang itu akan bisa membedakan ini salah, ini benar, ini kurang tepat, ini tepat kalau dia terbiasa mendengar firman Tuhan yang murni. Jadi gimana caranya? Satu, Tuhan nggak mungkin nggak kasih kita kesempatan untuk mendengar firman yang murni. Tuhan nggak mungkin nggak kasih kesempatan. Tuhan pasti kasih kita kesempatan. Cuma dari kitanya mau apa enggak? Itu satu. Kalau kesempatan itu dilewatkan, kesempatan itu akan berlalu. Dan belum tentu nanti kita dapat kesempatan yang sama. Misalnya contoh, kita dengar firman Tuhan nih sekarang nih. Kita dikasih kesempatan Tuhan sebetulnya. Dikasih kesempatan Tuhan. Nah, nanti firman Tuhan yang kita dengar sekarang ini kita bandingkan dengan apa yang kita terima. Misal di tempat kerja ada ibadah atau dimanapun. Ini bukan bermaksud untuk meninggikan diri atau mengatakan ini yang paling benar. Enggak. Coba bandingkan. Firman Tuhan yang murni itu tadi ya. Roh Kudus pasti akan meneruskan. Akan terngiang-ngiang. Dan pasti membangun kodrat ilahi. Jadi nggak mungkin Tuhan nggak percayakan. Firman Tuhan berkata, aku tidak menghendaki seorang pun binasa. Kedua, inisiatif kita. Tapi kan aku tinggal di pedalaman. Sekarang udah ada internet. Kamu bisa belajar firman Tuhan lewat YouTube, podcast, atau apapun. Tapi bukan cara yang paling sih. Sebenarnya teman-teman harus punya komunitas sama mentor. Itu sih. Harus punya mentor sama komunitas. Karena di dalam komunitas ada mentor, ada teman-teman seperjuangan. Dan Tuhan nggak mungkin nggak ngomong kalau kita benar-benar serius mengejar tadi ya. Jadi kita pegang aja firman Tuhan yang tadi kita barusan baca. Di Matius 4 tadi, ayat 3-8. Kalau kita punya tanah hati yang baik, tanah tadi apa? Sikap hati yang baik. Yaitu orang yang mengejar firman Tuhan untuk mengerti dan melakukan. Tuhan tidak mungkin tidak percayakan kita kebenaran. Di situ dikatakan dalam ayat yang 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung respon. Semoga menjawab. Waktu habis, Kak. Oke, siap. Masih ada yang mau tanya nggak nih? Kalau ada yang masih mau tanya, boleh dong. 5 menit atau 10 menit. Tapi kalau nggak ada, ya kita nyanyi. Tadi katanya ada games juga ya? Ada door prizes juga. Ini menarik nih.
Tapi kita konsen dulu. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, kita lanjut. Tapi pertanyaan tadi udah kejawab belum? Atau ada yang masih kurang dimengerti? Udah kejawab. Paling mau Tadi, tanya lagi, satu yes, lagi pertanyaan. boleh. Firman yang murni itu apakah hanya di perjanjian baru saja atau di perjanjian lama juga ada? Nice. Oke, pertanyaan bagus. Firman yang murni itu apakah hanya terdapat di dalam perjanjian baru saja? Harus dengan jujur dikatakan bahwa dalam perjanjian lama itu Tuhan menuntun umatnya melalui hukum. Melalui hukumnya. Dekalogos, 10 perintah Allah. Hukum itu diberikan secara tertulis. Dan orang yang melakukannya, yang bisa melakukan 10 hukum itu dengan sempurna, kan Taurat itu kalau kamu bisa melakukan 9, tapi kamu gagal 1, ini nggak dihitung. 9 ini nggak dihitung, gagal semua. Kalau kita bisa melakukan semuanya, kita baru dibilang berkenan. Kita dibilang sempurna. Nah, tapi dalam perjanjian baru itu persoalan lain. Karena standarnya berbeda. Standar keberkenanan umat perjanjian lama adalah tadi, melakukan hukum yang tertulis tadi. Kalau ia mampu melakukan ke-10-nya tanpa ada cacat sedikit pun, ia berkenan, ia sempurna. Tapi dalam perjanjian baru enggak. Perjanjian baru itu hukumnya adalah Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhan itu sendiri. Yang menjadi patokan berkenan atau tidak berkenan itu Tuhan sendiri. Maka dikatakan di dalam banyak ayat di dalam perjanjian baru, milikilah pikiran perasaan Kristus. Milikilah pikiran perasaan Kristus. Maka untuk mencari tahu apakah Tuhan berkenan atas perbuatan yang kita lakukan, kita harus punya kecerdasan roh. Kecerdasan roh atau SQ dalam istilah psikologi itu apa artinya? SQ atau kecerdasan roh itu adalah kemampuan untuk menangkap maunya Tuhan. Kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Itu namanya kecerdasan roh. Nah, kecerdasan roh itu dibangun dari firman yang kita dengar, terus terbentuklah sebuah bangunan berpikir, terbangunlah sebuah filosofi atau filsafat untuk tahu sebenarnya Tuhan mau itu seperti apa sih? Dari kebenaran-kebenaran yang kita dengar. Apa itu keselamatan, apa itu siapa itu manusia menurut Alkitab, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu dosa, macam-macam banyak. Nah, semua itu yang kita pelajari itu akan membangun sebuah konsep berpikir, dan itu yang akan membantu kita untuk mendeteksi, menangkap maksudnya Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, Tuhan berbicara dengan umatnya melalui perantara nabi di bait Allah. Kalau dalam perjanjian baru, enggak. Kita bisa membangun hubungan langsung sama Tuhan. Perantaranya cuma satu, siapa? Yesus Kristus. Perantaranya cuma satu, Yesus Kristus. Jadi itulah bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Standar keberkenanannya berbeda. Kalau perjanjian lama itu sangat kental dengan hukum. Perjanjian baru tidak. Perjanjian baru enggak. Makanya tuntutannya berbeda. Orang perjanjian lama apakah dituntut untuk merubah kodratnya? Bukan dituntut atau enggak bisa. Sekalipun dituntut untuk mengenakan kodrat ilahi, mereka enggak akan bisa. Kenapa? Karena belum ada fasilitas tadi. Belum ada penebusan, belum ada Roh Kudus, belum ada Injil dan pengharapan akan firman Tuhan. Tentu tidak akan dapat membangun kodrat itu. Membangun karakternya Tuhan Yesus. Nggak bisa. Nah, kita yang hidup di zaman anugerah, namanya aja zaman anugerah. Zaman kasih karunia. Kita dikasih kesempatan. Kita dikasih potensi atau kemampuan untuk bisa menjadi
seperti yang Tuhan mau. Ini yang dibilang selamat, dikembalikan ke rancangan semula. Orang-orang yang ngerti maunya Tuhan dan mampu berinteraksi dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Disitulah letak perbedaan. Jadi kalau mau dibilang nggak apple to apple dong, betul. Kita nggak bisa bandingkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Standarnya berbeda. Standarnya berbeda. Kira-kira begitu penjelasannya. Yap, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan ini. Jadi kalau kita sekarang masih dikasih kesempatan untuk sama-sama, untuk bareng-bareng, manfaatin kesempatan itu. Karena ada saatnya kita nggak sama-sama lagi. Ini harus diingat baik-baik. Ada saatnya bareng-bareng, ada saatnya nggak bareng-bareng. Saatnya nggak bareng-bareng apa? Nanti pada saat udah membangun keluarga, udah berkeluarga kan udah susah ikut pertemuan seperti ini. Udah susah. Yang udah kerja bakalan udah susah. Tapi yang masih bertahan keren sih. Ada saatnya sama-sama, ada saatnya nggak sama-sama. Selagi kita sama-sama, ayo kita bareng-bareng belajar firman. Kita invest waktu kita untuk belajar firman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita nyanyi terus kita doa ya. Cukup? Oke, boleh kasih reaction dulu kalau cukup. Oke, saya serahkan kepada Raymond. Oke. Nyanyi apa kita, Mon? Kata Kalisa lagu tadi. Lagu apa yang ku ingin mengerti isi hatimu Bapa. Mau itu. Wah, itu mantap sih. Gimana Itu. nih dari Raymondnya sendiri? Terserah. Terserah. Oke, kita nyanyi lagunya Raymond ya. Aduh. Dari awal Oke, Kak Bet mainkan, atau Mon. refnya aja? Boleh dari awal. Dari awal. Ada liriknya nggak? Kalisa ada nggak Kalisa? Aduh, nggak Ayo ada. lo. Ntar aku kirimin dulu. Ada. Seperti putramu. Tulis. Udah liriknya? Ayo lo, kita dituntut serba cepat nih.
4.0. Oke. Dari mana tuh? Oke. Ini udah mulai belum sih, Raymond? Masih Belum. di mute? Oh, belum. Kirain udah nyanyi. Masih di Nyari mute. kunci, lupa. Oke. Lagu sendiri lupa kuncinya gimana? Maaf. Malam ini tak seperti biasanya. Langit tak ditemani awan, bulan tak menunjukkan wajahnya, bintang pun memilih tepian. Ku rasakan satu pribadi, kala dunia ini beri terpesona, pribadi yang tak pernah meninggalkan. Kau Bapakku yang beri kelegaan, aku ingin mengerti isi hatimu Bapa, dan selalu menyerahkan hatimu jadi sempurna sepertimu, menyenangkan hatimu selamanya. Aku ingin mengerti isi hatimu Bapa, yang selalu menyenangkan hatimu, menjadi sempurna seperti putramu, menyenangkan hatimu selamanya. Aku ingin mengerti isi hatimu Bapa, dan selalu menyenangkan hatimu. Oh, sempurna seperti putramu, menyenangkan hatimu selamanya. Mengerti isi hatimu Bapa, dan selalu menyenangkan hatimu, menjadi sempurna seperti putramu, menyenangkan hatimu
selamanya. Aku ingin mengerti isi hatimu Bapa, dan selalu menyenangkan hatimu. Jadi sempurna seperti putramu, menyenangkan hatimu selamanya. Menjadi sempurna seperti putramu, menyenangkan hatimu selamanya. Menjadi sempurna seperti putramu, menyenangkan hatimu selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh ditambahkan pengertian yang baru. Biar apa yang kami dengar hari ini ya Bapa, bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi juga kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terus tambahkan kami pengertian demi pengertian-Mu ya Bapa, agar kami dapat membangun kodrat ilahi sebelum kami Engkau panggil pulang ya Bapa. Tolong kami yang masih muda ini ya Bapa. Tolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus,